Cek satu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakallahu fikum. Pada kesempatan pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini, kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa ta'ala dalam majelis yang kita harapkan penuh dengan keberkahan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita dipertemukan dalam rangka berbagi faidah. Pada hari ini mengangkat tema menjadi manusia terbaik. Saudaraku, saudariku yang kucintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ahsanallahu ilaikum. Setiap orang, siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, berbagai jenis lapisan dari berbagai negara dimanapun dia tinggal, pasti memiliki impian menjadi orang yang terbaik. Tangga demi tangga sebab faktor-faktor yang membuat dia menjadi terbaik akan dilakukan. Namun kita sebagai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di samping harus tentunya jamaah sekalian memiliki impian dan cita-cita menjadi manusia terbaik, cara yang harus kita tempuh dengan cara yang baik. Cara yang kita ambil agar menjadi manusia terbaik tentunya dengan cara yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, juga sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya dalam masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, namun seluruh aspek dan sendi kehidupan kita ambil petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena tidak ada petunjuk yang lebih baik kecuali petunjuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau layak ditiru, beliau layak dijadikan contoh tauladan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab ini sudah menjadi rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengambil idola, jadikanlah beliau sebagai idola. Kalau kita ingin mencari kekasih sebenarnya, beliaulah sallallahu alaihi wasallam kekasih sebenarnya yang tak akan pernah mengecewakan. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala berikan rekomendasi, berikan pujian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kembali jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum, kepada tema yang sekarang kita angkat, menjadi manusia terbaik. Menjadi manusia terbaik sekali lagi adalah impian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ungkapkan paling tidak di 2 tempat dalam Al-Qur'anul Karim kata-kata terbaik. Entah itu dengan ungkapan manusia terbaik, umat terbaik, makhluk terbaik. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal satu hal terbaik harus kita miliki. Sebab kalau kita tidak menjadi manusia terbaik, hamba Allah yang terbaik, berarti lawan katanya manusia yang paling buruk. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang kedua. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang pertama, makhluk yang terbaik, manusia dan umat yang terbaik, agar segala relung kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti menghembuskan nafas terakhir. Orang yang hidup akan menjadi cerminan bagaimana cara dia meninggal. Lalu dia dibangkitkan sesuai keadaan dia meninggal. Man asha ala syai'in mata ala syai'in, wa man mata ala syai'in bu'itha ala syai'in. Barang siapa yang pola hidupnya sedemikian rupa, cara matinya pun sesuai dengan pola hidupnya. Orang yang biasa tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, wal iyadzubillah, dikhawatirkan akhir kehidupannya menjadi akhir su'ul khotimah. Sebaliknya, orang yang selalu mengemas dan membingkai kehidupannya selalu dalam kebaikan, selalu dia menghimpun amal-amal soleh dan kebajikan, insya Allah akan diakhiri hidupnya nanti setiap cerita dalam bentuk titik husnul khotimah, dan nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi bagaimana dia matinya. Cara dia mati, bagaimana pola hidupnya. Semoga pola hidup kita termasuk pola hidup yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama, dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiril ayah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang menjadi titik fokus dalam hal ini adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang tinggi kepada generasi pertama umat Islam ini. Siapa mereka? Para sahabat, murid langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalian wahai para sahabat, juga kalian wahai umat Islam, apabila mengikuti jejak petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi kalian dan sahabat Nabi kalian, maka kalian masuk dalam ayat mulia ini 110 surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, surat Al-Bayyinah ayat 7, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, dengan catatan iman, amal soleh. Iman, amal soleh tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, selalu bergandengan, selalu seiring berirama dalam kehidupan. Tidak bisa ada orang yang beriman tidak melakukan amal soleh. Ada orang amal soleh tapi dia tidak beriman, tidak akan mungkin bisa. Jangan pernah berharap Allah Subhanahu wa taala akan menerima itu semua, tidak. Harus dua, iman dan amal soleh. Namun yang menjadi titik fokus sekali lagi pada kesempatan kali ini adalah kata-kata khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Inilah dia jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, a'azakumullah, penggunaan kata-kata terbaik atau sebaik-baiknya langsung berdasarkan ungkapan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, tadi surat apa saja? Ali Imran ayat 110. Yang kedua Al-Bayyinah ayat 7. Poin pertama, pembahasan tentang tema yang sedang kita usung. Poin yang kedua,
ini merupakan inti dari tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Siapa saja mereka yang menjadi manusia terbaik dan bagaimana caranya? Jamaah sekalian yang berbahagia, banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam hadis Nabi SAW yang diawali dengan sebaik-baiknya atau yang terbaik. Kalau dalam ungkapan Arab itu bisa kadang-kadang khairu, kadang-kadang khiyaru, khairun nas, khairukum, khiyarukum, khiyarun nas. Kalau kita terjemahkan mengandung satu arti dan bermuara pada satu makna. Yang terbaik di antara kalian, sebaik-baik manusia, demikian kurang lebihnya. Yang pertama, orang yang terbaik atau manusia terbaik berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yaqul, dia berkata, inna rajulan, pernah suatu hari ada laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul muslimina khairun, wahai Nabi, siapakah orang Islam yang paling baik, yang terbaik? Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mendengar pertanyaan, langsung dijawab, qol man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik, muslimah yang terbaik adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini dia menjadi muslim dan muslimah yang paling baik. Hadis ini jamaah sekalian yang berbahagia, saudaraku yang kucintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, mengajarkan adab yang begitu tinggi, etika dalam interaksi terhadap manusia, bermuamalah dengan cara yang baik. Islam bukan hanya ajaran yang mengatur bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik dan benar. Akan tetapi Islam pun memperhatikan supaya hubungan kita horizontal, hablum minan nas, sesama manusia juga baik. Harusnya kita yang sudah sering melanglang buana dalam dunia kajian, dalam dunia majelis taklim, sudah bisa menerapkan hal ini, sudah bisa mempraktekkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya hadis pertama, ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW bertanya, ayul muslimina khairun, siapa orang Islam yang paling baik? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi SAW, orang yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Hati-hati jamaah sekalian terhadap dua organ tubuh ini. Meskipun organ tubuh yang lainnya tentu kita perhatikan juga, karena masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya dua organ ini, lisan dan tangan. Lebih khusus lagi, ini dia, lisan. Ada semacam kalimat sederhana dalam bahasa kita, mulutmu harimaumu. Mulut ini seperti harimau. Kalau kita tidak hati-hati waspada, harimau akan menerkam, kita jadi mangsa empuk baginya. Begitu juga lisan jamaah sekalian. Sampai-sampai sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-kalamu kaddawa, ucapan, perkataan yang keluar dari lisan mulut seseorang itu seperti obat. In aqlalta minhu nafa, jika kamu mengurangi kadar dosis obat itu akan bermanfaat. Kamu minum obat itu sesuai dengan kadar dan dosis yang sudah diresepkan oleh dokter, maka bermanfaat. Wa in aktsarta minhu qatal. Sebaliknya, jika kamu minum obat itu dalam dosis yang banyak, kelewat batas, dia akan membunuh. Begitu juga ucapan jamaah sekalian, yang harusnya keluar dalam keadaan baik, menimbulkan rasa senang di hati orang, tapi justru sakit hati orang, kemudian dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir malapetaka akan menyelimuti kehidupan kita lantaran lisan ini yang tidak bisa dijaga. Lisan ini salah satu organ yang paling banyak menyebabkan dan menjerumuskan seorang hamba Allah ke neraka jahanam. Nabi kita Muhammad SAW
dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, "Wa hal yakubun nas fi nari jahannama ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah yang paling banyak menjerumuskan manusia telungkup wajahnya diseret bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka karena hasil dari lisannya. Pernah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berbagi pengalamannya kepada kita. Kata beliau, ada seorang pemuda datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, idni wa aujis." Berikanlah saya wasiat, nasihati saya, namun ringkaskanlah nasihat itu. Di antara 3 wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam, wasiat yang kedua atau nasihat yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda. Jangan kamu berucap, jangan kamu berkata yang di kemudian hari kamu akan sesali. Baik menyesal karena sibuk minta maaf kepada si fulan, kepada si Alan, kepada A, kepada B, karena dulu pernah dirobek kehormatannya, pernah digibahi, pernah dinamimahi, atau penyesalan yang tiada taranya, naudzubillah min dzalik, di akhirat dalam bentuk siksaan dalam api neraka. Ini ancaman bagi orang yang tidak waspada terhadap lisannya, jamaah sekalian. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man yatman li baina lihyaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin di antara 2 janggutnya, maksudnya adalah lisan, aku akan menjamin dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan, jamaah sekalian, hati-hati. Setiap ucapan kita nanti menjadi bukti nyata, konkret di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu nanti kita akan bisa melihat hasil dari ucapan tersebut. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun, jangankan satu kata, satu huruf tidak akan pernah luput dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik kemudian kita sebarkan, apa yang kita posting di status, di profil WhatsApp kita, media sosial kita, ini menjadi bukti nyata konkret yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis pertama, poin pertama, agar menjadi manusia terbaik, jadikanlah orang lain itu sejuk saat melihat kita. Jadikanlah orang itu nyaman saat berada di samping kita. Dia aman dari lisan kita, dia aman dari gangguan kita. Inilah dia ayul muslimina khair, siapa orang Islam yang paling terbaik, orang yang selamat dari gangguan lisan dan juga tangan kita. Yang kedua, agar bisa menjadi orang terbaik atau manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ingat jamaah sekalian, saudaraku, saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, label predikat terbaik ini jangan semata-mata kita mencari pandangan manusia, jangan semata-mata kita mencari penghargaan dari manusia, sebab penghargaan manusia itu terbatas, apalagi kalau kepentingannya hanya dunia, yang itu semua akan pudar seiring berjalannya waktu. Ketika kita sudah habis jatah kuota hidup, masuk liang lahat, label itu akan musnah seiring berjalannya waktu. Tapi jadikanlah diri kita agar menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya itu kekal dan abadi, yang nanti klimaks dan puncaknya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, menjadi manusia terbaik berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Melimpah ruah jamaah sekalian keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Melimpah ruah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda baca, Anda interaksi dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam agar memotivasi
agar bisa mendobrak semangat kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, baik belajar cara bacanya, hukum-hukum tajwidnya, maupun mempelajari makna ayat-ayatnya yang di kemudian hari bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran, saudaraku saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebuah jawaban dari pertanyaan apa nama kitab suci umat Islam. Tentu jawabannya Al-Quran. Tetapi masalahnya bukan berhenti sampai di sini. Pertanyaannya adalah fase berikutnya, apakah sudah kita tunaikan setelah kita meyakini Al-Quranul Karim adalah kitab suci umat Islam? Dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita praktekkan setelah kita tadaburi, setelah kita hayati ayat-ayatnya, setelah kita pahami dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari. Ini yang dicontohkan Nabi SAW. Bisa dikatakan Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran yang berjalan. Pernah suatu hari seorang tabi'in bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqu an-nabi SAW? Apa akhlaknya Rasulullah SAW? Tabi'in ini bertanya mengenai perihal akhlaknya Rasulullah SAW. Dia ingin mencontoh nabinya SAW. Apa jawaban ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maknanya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, Nabi SAW mempraktekkan, mengewajantahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Apabila bentuknya perintah, Nabi lakukan. Apabila bentuknya larangan, tentu Nabi berhenti dan tidak Nabi terobos larangan tersebut. Demikianlah jamaah sekalian yang bisa tentunya kita praktekkan pula, kita adopsi, meskipun tentu saja dan tidak akan pernah mungkin selama-lamanya kita bisa menyaingi kualitas derajat keimanannya Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat. Namun paling tidak semangat Nabi kita SAW, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, bisa kita jadikan cerminan, lalu kita letakkan di depan kita untuk kita semangat mempelajari Al-Quran, menghayatinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita ajarkan, sungguh bahagianya, bersyukurlah Anda ketika Anda mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempatan setelah pemahaman terhadap Al-Quran, Anda bisa mengajarkan anak-anak kaum muslimin bagaimana cara mengenal huruf dalam Al-Quran, lalu membaca yang benar sesuai dengan hukum-hukumnya. Bayangkan apabila Anda memiliki 5 orang anak kaum muslimin, lalu Anda ajarkan, dan kelimanya ini kemudian mempraktekkan ilmu yang Anda terapkan kepada mereka, mereka praktekkan, bukankah ini menjadi aset besar yang akan memenuhi rekening saldo akhirat kita nanti sebagai bekal kita menuju kampung halaman yang sejati? Karena di akhirat sana, baik surga entah itu neraka yang ada di hadapan manusia, kaum muslimin yang bijak, dia akan memilih tentunya masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kata Nabi SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya surga tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit sedetik pun dalam benak manusia. Kalau antunna barakallahu fikum pernah mendengar atau pernah melihat, pernah singgah ke sebuah objek wisata yang katanya berdasarkan kesepakatan manusia ini objek wisata yang paling indah di muka bumi ini, maka ketahuilah surga tentunya ribuan kali lipat, kalau boleh kita menggunakan ungkapan ribuan kali lipat lebih indah dari tempat tersebut. Jamaah sekalian, sudah nggak ada lagi isak tangis, sudah nggak ada lagi nanti informasi Bapak Ibu yang kami hormati, uang tunggakan SPP putra putri sudah kami tunggu. Sudah nggak ada lagi nanti di surga Bapak dan Ibu sekalian. Di sana kita hanya tinggal uncang-uncang kaki. Uncang-uncang kaki itu apa jamaah? Santai, leha-leha. Kalau di sini berakit-rakit ke hulu, baru nanti berenang-renang ke tepian. Kita bersakit-sakit dulu, betul. Kita bersusah payah dulu, betul. Dunia ini darul bala. Dunia ini tempat penuh dengan ujian.
Jangan pernah meminta kepada Allah, ya Allah jangan kasih saya ujian, pasti gak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mintalah kepada Allah Rabbul Alamin kekuatan iman, ketegaran jiwa, kebesaran hati untuk bisa melewati itu semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang sabar. Keutamaan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar pahalanya itu tiada batas, unlimited kalau bahasa sekarang, tanpa batas. Ini dia hadis yang kedua. Menjadi orang yang terbaik atau manusia terbaik adalah belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Poin yang berikutnya, keberapa sekarang jamaah? Ketiga. Semua poin agar kita bisa menjadi manusia terbaik berdasarkan sabda Nabi SAW. Hadis ketiga agar menjadi manusia terbaik, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Judulnya demikian. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Masruq rahimahullah, dia berkata, seorang tabi'in, kata Masruq, pernah suatu hari kami duduk di sisi sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Yuhaddithuna, beliau sedang menceritakan kepada kami satu hadis Nabi SAW. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sebelum menceritakan hadis Nabi itu disifati akhlaknya seperti apa. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As begini, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi itu bukan orang yang ucapannya menyakiti hati orang lain, perbuatannya itu menyakiti hati orang lain, dan Nabi tidak pernah mengupayakan itu, tidak pernah. Ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu kana yaqul. Nah, baru Abdullah bin Amr bin Al-As menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara kalian yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Manusia yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak jamaah sekalian yang berbahagia tidak diragukan lagi menduduki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam ini. Sebab akhlak itu bukan hanya terbatas hubungannya dengan manusia. Akhlak itu bisa mencakup kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sesama makhluk, baik makhluk hidup, makhluk tak hidup, juga kepada diri sendiri. Ini namanya akhlak. Tidak tanggung-tanggung misi Nabi SAW berdakwah kepada manusia pun juga membenahi akhlak. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik dilestarikan di dalam agama Islam, khususnya kala itu yang dilihat langsung pemandangannya oleh Nabi SAW. Tetapi akhlak yang buruk, yang jelek, ini yang harus dientaskan, yang harus dibuang jauh-jauh, kemudian diganti dengan akhlak lain yang baik, yang diterima di dalam agama Islam. Sampai-sampai akhlak ini jamaah sekalian bisa mengalahkan pahala orang yang selalu puasa dan juga orang yang selalu sholat, bahkan sholat malam. Nabi SAW pernah bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablugh bihi darajata sahibi as-siyam was-shalah. Tidak ada satupun yang berat timbangannya dalam kebaikan melainkan akhlak yang mulia. Dan orang yang memiliki akhlak mulia, kata Nabi SAW, bisa mengalahkan derajat pahala orang yang selalu berpuasa dan juga selalu melaksanakan sholat malam. Allahu Akbar. Ini kedudukan akhlak. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada 3 sifat yang apabila 3 sifat ini melekat, Allah akan janjikan dia surga. Dan sifat terakhir, Allah akan janjikan dia menempati surga yang paling atas. Surga apa namanya? Firdaus. Dari mana tahu Firdaus surga paling atas?
Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Berikan dalilnya jika kalian memang benar. Ada yang tahu? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausal a'la, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Berdasarkan hadis Abu Daud tadi, orang yang akhlaknya tinggi, akhlaknya baik, budi pekertinya luhur, dia akan mendapatkan surga yang paling atas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu." Dan aku menjamin dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Nabi mengajarkan doa kepada kita agar kita diberikan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, Allahumma hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus, memperindah ciptaan jasadku ini, baguskanlah akhlakku. Minta jamaah sekalian untuk bisa memiliki akhlak yang baik, karena akhlak ini sangat-sangat menentukan dakwah kita di tengah masyarakat. Pada asalnya kan kita sedang berupaya mendakwahkan apa yang kita terima berupa hidayah sunnah ini kepada manusia, betul tidak? Dengan kemampuan masing-masing. Ada yang melalui lisan, ada yang melalui harta, ada yang melalui akhlak. Akhlak ini jamaah sekalian yang akan dilihat oleh manusia. Masyarakat kita ini pada umumnya, mereka itu cukup dengan kalimat sederhana dalam pandangan mereka. Lihat bagaimana akhlaknya. Buat apa hafal 30 juz? Buat apa hafal ratusan ribu hadis? Ucapan para ulama, ucapan sahabat Nabi, kalau ternyata akhlaknya tidak baik di tengah masyarakat. Bagaimana orang mau menerima sunnah? Bagaimana orang mau menerima dakwah Islam kalau kemudian perangainya kasar, ucapannya kotor, ucapannya menyakiti hati orang lain? Lihat Nabi alaihi salatu wasalam, sebelum menjadi Nabi beliau terkenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ini akhlak bukan? Akhlak jamaah sekalian. Meskipun dominannya masyarakat Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasalam setelah resmi menjadi Nabi dan Rasul, bahkan ketika beliau menjaharkan, memproklamirkan dan melantangkan ucapan la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung, banyak yang tidak suka, tetapi semua sepakat label Al-Amin masih tetap layak disematkan kepada diri Nabi alaihi salatu wasalam. Hal ini dibuktikan pada saat Nabi alaihi salatu wasalam hijrah ke kota Madinah. Nabi membiarkan dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari, bahkan menggantikan posisi tidurnya Nabi oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu mengembalikan semua barang-barang milik orang-orang Quraisy yang masih ditinggalkan dan dititipkan di rumah Nabi alaihi salatu wasalam. Allahu akbar. Ini akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Hadis ketiga. Hadis yang keempat, agar kita bisa menjadi manusia terbaik, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahumallah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah semoga Allah meridhoi beliau, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Kembali lagi jamaah sekalian, sebanyak kita memiliki ilmu, idealnya, harusnya, layaknya, sepatutnya kita pun bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kepada teman sejawat, bukan hanya kepada teman atau keluarga kerabat, tapi yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga, istri dan anak. Kebaikan seseorang, kesempurnaan iman seseorang
bukan hanya dilihat tolak ukurnya bagaimana ibadahnya itu baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya lurus, rukun imannya tidak ada cacatnya, rukun Islamnya sempurna, tetapi juga bagaimana perlakuan dirinya kepada keluarganya, muamalah suami kepada istrinya seperti apa. Nabi SAW dalam hadis yang keempat dan mulia ini mengajarkan kepada kita, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku orang yang paling baik di antara kalian semua kepada keluarga. Dan betul jamaah sekalian, ucapan Nabi SAW ini bukan tong kosong nyaring bunyinya. Ucapan Nabi SAW ini bukan burung gagak. Tahu burung gagak? Hoak-hoak. Tapi betul apa adanya. Nabi SAW bukan orang pendusta. Tadi di hadis yang sebelumnya sudah kita sampaikan, diingatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW itu bukan orang yang fahishan wa mutafahishan, yang berbuat keji, yang mengatakan ucapan kotor, yang berdusta, yang berbohong, bukan. Ini semua apa adanya disampaikan Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi itu tahu, Pak, bagaimana Nabi itu tahu kondisi Ibunda Aisyah sedang ridho kepada beliau dan dalam keadaan marah. Bapak-bapak tahu bagaimana istri sedang marah dan sedang sayang sama bapak-bapak? Ada yang tahu? Terlihat dari apanya? Nabi SAW tahu, apalagi Ibunda Aisyah, istri yang paling dicintai Nabi SAW. Pernah suatu hari, ini Ibunda Aisyah sendiri yang menyampaikan dalam Sahih Bukhari. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pernah berkata kepada saya, "Innila a'lam." Aku itu tahu benar, kata Nabi SAW. Berarti kan dalam hadis ini Nabi mengatakan ini, udah gitu pakai lamu taukid, la a'lam. Sesungguhnya aku betul-betul tahu. Luar biasa, berarti Nabi betul-betul paham bagaimana jiwa istrinya ini, bagaimana perasaan istrinya ini, khususnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Inni la a'lam idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Bagaimana kamu itu sedang ridho kepada saya, sayang sama saya, dan bagaimana kamu lagi marah sama saya. Kaget Ibunda Aisyah, kemudian bertanya, min aina ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Dari mana Anda tahu kalau saya kok sekarang sedang ridho misalnya, sekarang saya sedang marah kepada Anda? Dari mana Anda tahu? Lihat, ini pelajaran penting buat kita jamaah sekalian. Kita tidak perlu, dan kalau bisa sudah cukup dengan misalnya bahasa tubuh, wah istri sedang tidak senang hatinya. Cukup itu, tidak perlu kita menunggu ucapan jujur dari istri, ya Bi, saya sedang tidak suka sama Abi. Kan tidak seperti itu. Tapi lihat dari bahasa tubuh seperti apa. Sebagaimana Nabi SAW. Kata Nabi SAW setelah ditanya, dari mana Anda tahu saya ini ridho, saya ini marah kepada Anda? Kata Nabi SAW, amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammadin. Kalau kamu wahai Aisyah sedang sayang, sedang ridho kepada saya, kamu mesti mengucapkan demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Tapi kalau kamu sedang marah sama saya, kamu pasti akan mengucapkan demi Tuhannya Ibrahim. Berarti kamu sedang marah. Betul, kata Ibunda Aisyah. Namun Ibunda Aisyah mengatakan begini, jamaah, wallahi ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, walakin akan tetapi la ahjuru illasmak, saya tidak mengusir di hati saya kecuali namamu saja, sedangkan dirimu selalu terukir dalam jiwaku. Gitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ciptakan yang demikian jamaah sekalian. Jadi sunnah itu bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi juga dalam masalah muamalah, khususnya muamalah kita terhadap keluarga. Semoga kita semua, khususnya yang berbicara di depan Anda ini, termasuk orang yang bisa bertanggung jawab kepada keluarga
dan menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi imam, menjadi orang yang terbaik terhadap keluarganya. Allahumma amin. Yang berikutnya, agar bisa menjadi manusia terbaik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabarani rahimahumallah dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, a'azakumullah, Islam bukan agama yang mengajarkan pemeluknya egois. Kalau mau menjadi baik-baik sendiri, kalau mau masuk surga sendiri, tidak. Tapi Islam mengajarkan agar kita senantiasa menebarkan kebaikan kepada sesama, mewarnai kebaikan di segala sisi penjuru arah mata angin. Kita colek saudara kita yang belum sempat tersapa oleh kebaikan agama Islam, yang belum sempat terjamah oleh sunnahnya dalam agama Islam ini. Kita berikan itu, kita sampaikan demikian. Apalagi manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, betul tidak jamaah? Ini dibuktikan saat hadirnya ibunda Hawa alaiha assalam menemani kakek moyang kita Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kakek kita Nabi Adam alaihi salam tidak bisa hidup sendiri, merana, kesepian. Maka terciptalah pendamping hidup yang bisa menguatkan dan bisa menyempurnakan separuh hidupnya Nabi Adam dengan kemunculan sosok ibunda Hawa. Dan itu terus diwariskan kepada seluruh anak pinaknya Nabi Adam dan ibunda Hawa alaihi wassalatu wassalam. Sampai detik ini, sampai di kita jamaah sekalian, sampai terus nanti menjelang hari kiamat. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Tak ada yang bisa dengan hidup sendiri, dia penuhi kebutuhan hidupnya yang begitu banyak. Tidak bisa jamaah sekalian, tidak mungkin bisa. Pada asalnya manusia harus bermuamalah, harus bercampur baur dengan sesama manusia lain agar bisa mendapatkan manfaat dari orang lain, agar dia juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ingat firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ada satu surat jamaah sekalian yang membuat takjub, membuat kagum Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang apabila surat ini hanya turun atau hanya ada satu surat ini saja cukup buat manusia, karena faidahnya begitu agung, yaitu surat Al-Asr. Imam Syafi'i mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr, cukup buat manusia untuk menjadi pegangan hidup dan menjadi perhatian agar bisa menjadi manusia yang berkualitas dan manusia yang terbaik. Kenapa demikian? Karena surat ini mengakomodir dua kepentingan. Kepentingan pribadi masing-masing manusia agar menjadi baik, agar menjadi hamba yang diridhoi Allah, dan mengakomodir kepentingan bersama. Kalau mau masuk surga, ajak yang lain supaya bisa masuk surga bersama-sama. Di surat Al-Asr khususnya ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian jamaah sekalian, kita mumpung masih hidup, mumpung masih hayat di kandung badan, detak jantung masih bisa kita rasakan, kita tebarkan kebaikan dan kemanfaatan untuk orang lain agar bisa mendapatkan manfaat tersebut. Poin selanjutnya yang keenam, agar bisa menjadi manusia terbaik. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya, anna rajulan qala, bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, siapa manusia yang paling baik, yang terbaik? Qal,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Dalam riwayat lain, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya, usianya, tetapi baik amalannya. Panjang usia, baik amal, ideal sekali. 2 jempol tangan buat orang tersebut. Panjang umur, akhlaknya makin kesana makin kesini. Apa maksudnya jamaah? Makin kesana makin kesini. Makin tua makin buruk. Naudzubillah min dzalik. Tua-tua apa namanya? Keladi. Nas'alullah salama wal afiyah. Ada orang tua renta. Dia ketika ditanya, kenapa Anda tidak berbuat maksiat lagi? Saya sudah nggak sanggup lagi untuk berbuat maksiat. Sikapnya dia tidak berbuat maksiat bukan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan landasannya taubat tausuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena sudah tidak kuat lagi. Kaki saya udah gemetaran, jangankan berjalan, berdiri saja tidak sanggup. Nas'alullah salama wal afiyah. Idealnya jamaah sekalian, orang yang usianya panjang harusnya wahasuna amalu, amalnya pun bertambah baik sebagai bekal dia nanti menutup usia, mengakhiri hidupnya. Lalu orang ini bertanya lagi, kata Abu Bakrah, fa ayyun nasi syarr, siapa manusia yang paling buruk? Naudzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu, dalam riwayat lain, man tala umruhu wa sa'a amaluh, namun amalannya, perbuatannya jelek. Nas'alullah salama wal afiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Panjang usia tidak diragukan lagi jamaah sekalian, salah satu keutamaan bagi siapapun yang mendapatkan ini. Kenapa? Karena dia punya kesempatan untuk bisa berprestasi dan menambah kualitas pribadi. Betul tidak? Akan tetapi kalau tidak diimbangi dengan amalan-amalan baik yang sudah dijelaskan di dalam syariat Islam, sia-sia usia yang panjang itu. Justru dia sedang menantikan malapetaka yang berkepanjangan, penderitaan yang mungkin tak akan pernah menemukan ujungnya. Harusnya orang yang usianya panjang, dia juga imbangi dengan amalan-amalan yang baik untuk bekal dirinya nanti menyongsong kematian dan berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang berikutnya, keberapa sekarang? Ketujuh. An Abdurrahman ibn Ghanmin radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Ghanem, semoga Allah meridhoi beliau, yuballigh bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ibadillahi alladzina idza ru'u dzukirallahu wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbati al-baguna al-bura'a al-anata. Sebaik-baik hamba Allah atau hamba Allah yang terbaik adalah yang apabila dilihat oleh orang lain, orang yang melihat ini ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya lantaran hamba-hamba Allah tersebut mengingatkan dia akan Allah karena ibadahnya yang baik, yang rajin, puasanya yang getol, akhlaknya yang bagus, muamalahnya yang jamilah, yang indah kepada manusia. Jadi dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta kepada Allah supaya dianugerahkan akhlak seperti orang yang sedang dilihat. Ini maknanya. Sedangkan hamba-hamba Allah yang paling jelek, naudzubillah min dzalik, yang paling buruk adalah semasa hidupnya selalu namimah. Apa arti namimah? Mengadu domba. Kemudian memisahkan orang yang sedang bersahabat, orang yang saling menyayangi. Dia iri kalau ada orang lain sedang bersahabat, dibalut dalam ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat dan erat, lalu dia pisahkan. Ini orang yang jelek. Kata Nabi SAW, syiraru ibadillah, hamba Allah yang paling jelek. Hati-hati jamaah sekalian terhadap perbuatan namimah. Pernah satu hari Nabi SAW berjalan bersama para sahabatnya, kemudian melewati 2 kuburan. Yang satu, kata Nabi SAW, dua-duanya diadab di dalam kubur. Menurut pandangan manusia,
dosa yang dilakukan dua penghuni kubur ini dosa ringan, dosa biasa. Padahal dalam pandangan Allah ini dosa besar. Yang satu la yastatir minal baul. Ketika dia buang air kecil tidak hati-hati hingga cipratan air seninya mengenai pakaian, mengenai badannya. Wudunya tidak sah, apalagi sholatnya. Sedangkan orang yang kedua, ada dua redaksi hadis tentang kejadian ini. Redaksi pertama ini tentang gibah. Orang yang kedua disiksa lantaran fakana yamshi bil gibah. Orang ini semasa hidup selalu gibah. Kemudian redaksi yang kedua namimah, sesuai dengan hadis yang sedang kita angkat. Fakana yamshi bin namimah. Orang ini semasa hidup di dunia dia selalu mengadu domba. Mengadu domba. Hati-hati jamaah sekalian, ini perbuatan dosa besar. Yang terakhir, poin berapa? Poin ke-8. Agar menjadi manusia terbaik, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang dimaksud siapa jamaah? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yang kita kenal dengan tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in. 3 generasi keemasan inilah kemuliaan ada pada mereka, kegemilangan ada pada mereka, puncak kejayaan Islam pun mereka buktikan. Hadis ini kita angkat menjadi poin terakhir agar menjadi manusia terbaik. Maksudnya adalah kita mencontoh bagaimana agama kita dan cara beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya generasi pertama ini yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang pertama tadi, Ali Imran ayat berapa? 110. Kuntum khairu ummatin. Lalu hadis ini sebagai penguatnya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bagi siapapun yang ingin agamanya benar, selamat dunia akhirat, hendaknya menjadikan para sahabat itu suri tauladan setelah baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin di antara kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, ingin mengambil suri tauladan setelah Nabi alaihi salatu wasallam, teladanilah, contohlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kita contoh agamanya, muamalahnya, akhlaknya dan lain sebagainya? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahum kanu abaru hadhil ummah quluban wa a'maqaha ilman wa aqwamaha hadiyan. Karena mereka adalah generasi yang paling baik, yang paling lurus hatinya, yang paling kuat agamanya, yang paling kokoh petunjuknya, hatinya baik. Itulah sebabnya kita mencontoh mereka. Qaumun, satu kaum, kata Abdullah bin Mas'ud, ikhtarahumullah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah pilih untuk mendampingi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kana 'alal hudal mustaqim. Kenali keutamaan mereka, ikuti jejak mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengingatkan, nanti menjelang hari kiamat umat Islam ini akan berpecah belah dan terbukti sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan secara tegas Nabi mengatakan, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Semuanya masuk neraka ancamannya kecuali satu. Ketika ditanya, siapa yang satu golongan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang selalu mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Sampai kapanpun amalan kita tak akan pernah jamaah sekalian bisa mengungguli kualitas iman, amal, pahalanya para sahabat. Enggak mungkin. Maka jaga lisan kita,
Nabi mengingatkan kita, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki, mencela para sahabatku, jangan. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balago mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya kalian itu ke kita jamaah sekalian, menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, ada emas yang kita miliki besarnya seperti gunung Uhud, kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, belum bisa menyamai 2 kepalan atau 2 telapak tangan pahala mereka, atau bahkan 1 telapak tangan para sahabat belum bisa menyamai. Allahu Akbar. Karena mereka memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Mereka suka bersama Nabi, mereka pun duka bersama Nabi. Pengorbanan mereka seluas samudra begitu banyak. Bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya harta, nyawa pun dikorbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jayanya kalimat la ilaha illallah, demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi satu simpul bagi kita, alasan kita mencontoh beragama kepada Allah, kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian jamaah sekalian yang berbahagia, 8 poin tentunya ini bukan keseluruhan, namun mewakili dari poin-poin yang banyak di sana. Saya cukupkan 8 poin ini saja yang semoga bisa mewakili agar kita bisa menjadi manusia terbaik. Ingat, di sisi Allah, di hadapan Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut semata-mata manusia. Kalau menurut manusia nggak ada habisnya, karena manusia umumnya timbangannya adalah timbangan dunia, kepentingan pribadi. Yang terbaik menurut saya si fulan itu. Kenapa? Karena dia orangnya royal, kalau saya butuh dia selalu ada, daripada si fulan yang di sebelah kiri saya sedikit minta, dia langsung cemberut. Ini kan penilaian manusia, betul tidak jamaah? Demikian definisi terbaik umumnya kalau menurut manusia. Kalaupun ada hal-hal yang baik yang tidak ada kepentingan pribadi, itu pun lagi-lagi dunia. Contoh misalnya manusia terbaik tergantung kondisi dalam sebuah lembaga pendidikan adalah siswa yang berprestasi, siswa yang nilai-nilai akademiknya bagus, itu katanya siswa yang terbaik. Begitu juga dalam dunia pekerjaan, orang yang paling terbaik adalah pekerja yang etos kerjanya bagus, disiplin, gak pernah bolos, gak pernah alasan kalau disuruh lembur, misalnya begitu. Inilah dia pekerja yang terbaik. Tapi kita tidak inginkan itu semua jamaah. Tidak. Kenapa? Karena bisa usang, punya usia definisi manusia itu. Kita hanya ingin definisi manusia terbaik datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dinobatkan secara resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang terbaik atau manusia terbaik. Allahumma amin. Kalau ada tambahan atau mungkin revisi dari kekeliruan yang saya sampaikan, saya persilahkan. Ada yang ingat kita sudah pertemuan keberapa ini jamaah? Sejak awal sampai sekarang 4 atau lebih? Sejak 5 yang diawali di ruang bawah ya Pak Purwo ya. Kira-kira perlu ada PTS atau tidak? Ada ujian seperti anak-anak kita di sekolah yang nilainya remet harus dapat kesempatan mengisi setengah jam di sini, bagaimana? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Tadi kan disampaikan bahwasanya yang menjerumuskan paling banyak ke neraka adalah lisan. Bagaimana hukumnya kita mencela seseorang ya, yaitu mungkin bisa dikatakan pelaku maksiat gitu ya, yang mereka berbicara agama akan tapi tanpa ilmu. Sesungguhnya disebut pelaku maksiat karena emang profesinya atau kerjanya adalah sesuatu yang maksiat dan dia berbicara masalah agama tanpa ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencela
dalam koridor merendahkan harga diri seseorang, terlebih sifat yang dia cela tersebut tidak ada pada diri orang tersebut, inilah yang kita angkat. Inilah yang kemudian menjadi perhatian dalam agama Islam dengan berbagai macam corak ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang tadi disampaikan, ancamannya adalah dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka jahanam. Adapun celaan kepada para pelaku kemaksiatan, keburukan, jika memang lebih-lebih levelnya melampaui batas, terlebih dia merusak kehormatan agama Islam dan kaum muslimin dalam satu kondisi, maka dibolehkan mencela orang tersebut sesuai dengan perbuatan yang memang layak untuk dicela, kemudian disampaikan hujjah atas dirinya. Banyak sekali fenomena yang terjadi di hadapan kita, di lingkungan kita, dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, berhamburan, melimpah ruah. Salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat. Kita hidup, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, di hadapan menu fitnah yang begitu banyak. Akan tetapi tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan iman, ketegaran jiwa, kebesaran hati, pengetahuan, ilmu untuk bisa melihat fitnah-fitnah seperti ini sebagai sesuatu yang harus kita sikapi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjuki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang ini banyak orang yang tidak lagi mengindahkan agama, yang katanya dia kalau kita minta KTP-nya agamanya Islam, akan tetapi jauh sekali dari ciri-ciri orang Islam. Terhadap agamanya sendiri dia tidak memiliki rasa cemburu. Terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala pun tak jauh berbeda. Ucapannya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebencian dan lain sebagainya, yang jelas-jelas katanya dia beragama Islam, tapi di waktu yang sama dia sedang merobohkan bangunan Islam itu sendiri. Ini fenomena jamaah sekalian. Maka dari itu kita menyikapi seseorang sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Kembali, ada kalanya kita bisa, dalam artian mencela adalah kita memberikan nasihat, kita memberikan hujah kepadanya, bukan maksudnya adalah celaan yang berdampak kepada dosa. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Allahu a'lam bishawab, para ulama dulu mencela para pelaku maksiat, baik maksiat yang levelnya mungkin masih level bawah, apalagi yang sudah level atas, lebih-lebih yang levelnya sudah ancamannya dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam, dicela oleh para ulama. Begitu banyak celaan. Akan tetapi sekali lagi, celaan ini jangan sampai menjadi satu rutinitas kita, satu pola hidup kita dan cara sikap kita mengingkari setiap permasalahan yang ada. Khawatir kita candu jamaah sekalian. Orang kalau sudah candu susah untuk meninggalkan, betul tidak? Kathratul misas tudhibul ikhsas, dalam sebuah ungkapan. Saking seringnya berinteraksi, rasa sensitivitas kita akan berkurang. Begitu juga kalau kita terus menerus pola hidup kita hanya kita gunakan dalam bentuk celaan dengan alasan dia ini pelaku maksiat, dia ini telah melakukan pelanggaran, kemungkaran yang dia lakukan jelas betul. Namun apakah obat dari itu semua selalu kita gunakan dalam bentuk celaan? Tidakkah ada cara lain yang lebih layak, yang lebih cantik, yang lebih bijak, agar kita bisa menarik dan merangkul lagi dalam tanda kutip orang yang sekarang ini sedang berbuat maksiat di hadapan kita? Kan banyak cara, betul tidak jamaah sekalian? Banyak cara untuk kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, barangkali untuk Unhab yang bertanya silahkan. Monggo Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai akhlak yang baik
Kan tidak terlepas dari akhlak yang baik terhadap manusia, juga terhadap akhlak yang baik terhadap Allah, ya Ustaz. Ya. Kadang seringkali kita berbuat baik kepada manusia, akan tetapi gemar melakukan dosa dan maksiat, itu Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan antara akhlak kepada Allah, juga apakah dosa dan maksiat itu termasuk akhlak yang buruk kepada Allah? Sekarang Ustaz, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa dipungkiri lagi, ketika orang itu memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan tercermin dalam akhlak keseharian dia, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan dosa dan maksiat. Orang yang memiliki akhlak dalam definisi benar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut termasuk orang yang paling jauh dari dosa dan maksiat. Saya tidak mengatakan orang ini tidak akan pernah berbuat dosa dan maksiat, tidak. Karena manusia masuk dalam hadis Nabi SAW, kullu bani adama khoto. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan kekeliruan. Namun perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang ini yang akhlaknya betul-betul sesuai definisi yang benar dalam agama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang mungkin kecil, kesalahan yang frekuensinya itu sangat jarang dibandingkan akhlaknya orang lain kepada Allah, namun ternyata belum bisa memenuhi akhlak yang sesuai standar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun kenyataannya, fenomena di lapangan masih banyak ternyata kekejian, kemungkaran menjamur, begitu tumbuh subur. Betul tidak jamaah sekalian? Apakah kemudian kita pertanyakan sholatnya salah? Sholat nggak pernah salah jamaah sekalian. Dari mana kemudian kita membuat sebuah pertanyaan, apakah mungkin sholatnya salah? Tidak mungkin jawabannya, karena sholat itu sendiri datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai solusi untuk bisa mengatur kehidupan manusia. Agama Islam ini kan ungkapan lainnya adalah sebuah sistem, aturan yang mengatur kehidupan manusia agar bisa menjadi hamba-hamba Allah baik, benar, sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau agama ini tidak diturunkan Allah, manusia akan seenaknya sendiri berbuat apa yang dia kehendaki sesuai hawa nafsu. Sebab karakter hawa nafsu yang menjadi perangkat lunak melekat pada diri manusia tidak bisa dihilangkan sampai nanti ajal menjemput. Karakternya kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu karakternya ini selalu mengajak pelakunya kepada perbuatan buruk. Kembali kepada ayat tadi, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kok banyak maksiat pada akhirnya? Padahal banyak orang juga menunaikan sholat, sholatnya rajin, sesuai dengan waktunya, bahkan berjamaah di masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa dia juga menyeimbangkan antara sholat dengan maksiatnya? Waliyadzubillah. Sholat jalan terus, tapi maksiat juga tidak pernah ketinggalan. Berarti ada yang salah pada dirinya, bukan sholatnya. Bisa jadi perhatian, kekhusyuan, kemantapan jiwa, kesiapan hati. Pada saat melaksanakan sholat, dia tidak renungi, dia tidak pahami, dia tidak hayati makna sholat dari takbir Allahu Akbar, kemudian bacaan-bacaan yang sholat dari takbir sampai salam itu kan dengan penuh pujian kepada Allah, ucapan-ucapan yang baik, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada orang melaksanakan sholat, dia betul-betul paham tentang hakikat sholat, dia renungi, dia hayati makna sholat dengan benar, pasti keluar dari sholat dia menjadi orang baik. Dengan kata lain, adanya kemaksiatan bisa jadi akhlaknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala belum memenuhi standar keakhlakan yang benar. Jadi apa? SKY, standar keakhlakan yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melulu jamaah sekalian kita definisikan
sesuatu itu berdasarkan pengetahuan kita semata. Harusnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah? Apa keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitulah yang dipesankan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun beriman kepada Rasulullah yang datang dari beliau sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita bisa menghimpun kedua kalimat ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, insya Allah akhlak kita kepada Allah akan sesuai standar, akhlak kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan kepada selainnya akan sesuai standar yang berefek kepada baik, bagus akhlak yang kita miliki, insya Allah. Masalah dosa, masalah kekeliruan pasti akan menyelimuti dan menghampiri setiap beranda kehidupan manusia. Tidak mungkin tidak jamaah, tidak mungkin tidak. Karena itu bagian dari cerita hidup kita. Tidak ada satu lembaran cerita kita kecuali pasti ada kekeliruan yang disadari maupun yang tidak. Sehingga kita harus benahi, kita harus revisi lagi keikhlasan kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menginginkan akhlak dari seorang hamba kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tentu beribadah dengan yang baik, ikhlas, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi dan lain sebagainya yang dijelaskan mungkin di materi-materi yang lain. Allahu a'lam bishawab. Bagus sekali pertanyaan. Ada lagi? Cukup. Kesimpulannya jamaah sekalian, dari 8 poin kiat agar kita bisa menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bermuara pada satu kata. Apa kata itu jamaah sekalian? Takwa. Takwa inilah yang akan menghantarkan kita menjadi figur manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak melimpah ruah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takwa, baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ingatkan, berbekallah kalian fa inna khairuz zat at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal yang dimiliki oleh seorang hamba adalah takwa. Kata seorang penyair yang kemudian ada sebagian menyandarkan syair ini kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagus sekali. Kata penyair ini, wa tazawwad minat tuqa, berbekalah kamu dengan takwa. Fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila malam telah datang menjadi gelap gulita, apakah kamu bisa menjamin hidupmu sampai fajar nanti, sampai pagi nanti? Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak orang yang sore, pagi, siang dia tertawa, dia bahagia. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sedang dirajut, sedang disiapkan untuk kematiannya. Wa kam min arusin zayyanuha li sahibiha. Berapa banyak mempelai pengantin wanita didandani dengan molek, dihiasi dengan cantik, dipersiapkan bagi suaminya, akan tetapi malam hari waqubidot arwahuhum lailatal qadari, malamnya dicabut nyawa mempelai pengantin tersebut. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sebab. Wa kam min saqimin asahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit bahkan divonis dokter, bapak, ibu, saudara-saudari tidak akan bisa hidup lebih dari 1 bulan, tapi nyatanya Allah berkehendak lain, dia hidup bertahun-tahun lamanya dibandingkan teman-teman sejawatnya sudah dulu meninggalkan dia, wafat, mati, gugur dan lain sebagainya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebabnya banyak, ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang hanya duduk tiba-tiba meninggal, tapi namanya tetap satu, mati. Idal maniyatu ansyabat atfaroha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apabila kuku-kuku kematian telah mencengkram seseorang, kamu akan dapatkan tak ada satupun jimat di muka bumi ini yang bermanfaat.
Kullubni untha wa intolat salamatuhu. Manusia meskipun umurnya panjang, akan tapi nanti satu saat yauman ala hadba'i mahmulu, satu saat dia akan terbujur kaku, diboyong di atas keranda. Ujung-ujungnya adalah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum hari itu jamaah sekalian, masih ada kesempatan. Mari kita berbekal takwa agar kita bisa menjadi manusia terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Kita cukup. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.